Allah Ta'ala fil Quran al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan ya'asmuhum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum matrahuna tasabbu was-sabru wala hilma wala ilma kaifa yakunu hadha lahu wala hilma wala ilma yara Allah Ta'ala watihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Seluruh dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh makhluk mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Itulah maksud daripada kalimah la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan berpisah, dia pasti berpisah. Sekuat apapun kita menolak, kalau Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Rasulullah SAW mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimah ini. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Libatkan Allah dalam setiap perkataan. Libatkan Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap tulisan, dalam setiap aktivitas kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan. Hanya Allah Ta'ala saja. Selain Allah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, mulai hari ini, kalau memuji seseorang jangan lupa ucapkan Masya Allah. Kalau memulai sesuatu, mulailah dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Subhanallah. Hilang seseorang, hilang barang, katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berjanji, ucapkanlah Insya Allah. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah.
Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak duduk namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada lagi. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Sebelum langit itu ada, Allah sudah ada. Sebelum arsy itu ada, Allah sudah ada. Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak, tak serupa dengan apapun. He is the one and only. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Iman letaknya bukan di lisan. Iman letaknya bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak kita. Iman itu letaknya di dalam hati. Apabila iman tak masuk ke dalam hati, itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Peluru yang tidak masuk ke dalam senapan tidak ada gunanya. Jangankan menumbangkan seekor gajah, ayam pun tak akan mati dilempar peluru, hadirin sekalian. Tapi apabila peluru masuk ke dalam pistol, pecah kepala harimau, tumbang itu gajah, hadirin mulia. Begitu juga iman yang tidak masuk ke dalam hati manusia tak ada gunanya. Mungkin di dunia dia dimuliakan sebagai orang Islam, dia mati dimandikan, dia sholatkan jenazahnya, tapi di akhirat itu kalimat di lisan tak berguna, karena lisan tak ada lagi, yang menjawab adalah iman. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kehidupan di dunia tak lama, sebentar saja. Kaya tak lama, miskin tak lama, jadi raja tak lama. Maka orang-orang zalim, dengarkan baik-baik. Boleh kalian tertawa terbahak-bahak di dunia, karena kalian bisa memenangkan pengadilan-pengadilan dunia. Yakinilah, kami orang-orang beriman tak yakin dengan kehidupan dunia ini. La aish, tidak ada kehidupan illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka boleh kalian bermain-main dengan hukum di dunia, tapi lihat nanti siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang soleh, siapa yang salah akan Allah pisahkan. Nanti kehidupan kita nanti di surga selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, hadirin, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, tak ada yang kita bawa. Hanya iman dan amal soleh. Jangan menunda-nunda taubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Apa yang pertama harus kita perbaiki? Lisan. Sebelum kita memperbaiki hati, perbaiki lisan. Wa qulu qaulan sadida. Buka seluruh kitab tafsir. Qaulan sadida maknanya la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Zikirkan, dakwahkan di mana saja, kapan saja, setiap hembusan nafas. Meskipun mulut kita tak berucap, namun hati kita harus selalu mengatakan la ilaha illallah. Itu yang pertama, perbaiki lisan. Baru Allah perbaiki hati kita. Hati ini memiliki 4 saluran: lisan, penglihatan, pendengaran, fikiran. Apa yang dibicarakan, dilihat, didengar, difikirkan, otomatis masuk ke dalam hati. Orang yang hari-hari bicara dunia, melihat dunia, mendengar dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Nanti ketika mati, dunia yang terucap.
Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Ketika sakit bukan aduh lagi yang keluar dari lisannya, tapi Allah. Ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, begitu indah keluar dari lisan orang-orang yang merindukan Allah. Jadi hadirin mulia, bukti orang mencintai Allah, dia menghidupkan sunnah. Apabila ada orang mengaku mencintai Allah, tapi dia tidak hidupkan sunnah, pastikan dia seorang pendusta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti cintai kalian. Hidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hidupkan sunnah Nabi yang telah mati. Nabi berjanji, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia bersama-sama denganku di dalam surga. Maka apa sunnah Nabi yang paling besar hadirin sekalian? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Guru saya menjelaskan, azan itu dikumandangkan, diteriakkan pakai speaker yang besar. Untuk apa? Untuk memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia. Sudah waktunya sholat, masih di pasar. Karena seorang pencinta sejati tak perlu dipanggil, dia akan datang sebelum dipanggil. Sebelum azan berkumandang, orang-orang beriman telah duduk menunggu azan di dalam masjid. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Mestinya 5 waktu berjamaah seramai ini hadirin sekalian. Mestinya. Tapi hari ini orang tak pasang niat untuk 5 waktu berjamaah. Tapi kalau Jumatan, semua pasang niat. Coba tanya semua yang hadir hari ini, apakah Jumat depan kalian ke juga masjid lagi? Semua pasti akan katakan, pasti saya orang Islam, pasti saya Jumatan. Coba tanya, asarnya di mana? Oh, kalau asar memang agak sibuk sedikit. Ada meeting, ada bos datang, ada tugas macam-macam. Padahal hadirin mulia, perintah Allah bagi laki-laki 5 waktu sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Sungguh kata Rasulullah SAW, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Lalu apa perintah? Mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Begitu murkanya Rasulullah melihat laki-laki sholat fardu di rumah, di kantor, di pasar. Apa susahnya sholat di masjid? Diberikan fadilah yang besar, janji yang besar, berlipat-lipat 27 derajat, bukan 27 lipat, 27 derajat. Rusak kalkulator begitu pahalanya. Ra'akat fadli khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hari ini kita santai saja tanpa ada perasaan bersalah meninggalkan sholat subuh bahkan. Kita bilang dompet beserta isinya kita menangis, kita bersedih. Kenapa bilang dunia beserta isinya kita santai-santai saja? Karena kita tak beriman sebetulnya, tak yakin dengan janji Nabi. Tapi kalau orang kaya yang berjanji, buru-buru datang. Kalau presiden yang berjanji, gubernur yang memanggil, bangganya luar biasa. Padahal Allah Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu Allah. Yang memberi kita mata, telinga, memberi kita oksigen untuk bernafas. Kita berdiri di atas bumi Allah, di bawah langitnya Allah. Berjuta nikmat Allah bagi. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one. Kering itu air laut, habis semua dedaunan. Niscaya masih ada nikmat Allah yang belum kau tuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Allah tak pernah buat kesalahan. Jangan salahkan kalau Allah goyang ini bumi hari. Allah letuskan itu gunung. Angin putih beliung, topan datang, ombak naik. Karena manusia sudah melampaui batas. Maka mulai hari ini kita tahu pada hati. Kita tidak tahu kapan kita berangkat. Maka baca-baca Siqrul Maut. Cintai para ulama. Dan
ilmu seperti ayat hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Tawadhu bukan hati. Jangan ada sedikit pun perasaan saya lebih baik dari orang lain. Orang yang tawadhu siapa? Ulama menjelaskan, orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Orang tua lebih baik dari saya, kenapa? Karena mereka lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda itu lebih baik dari saya, kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Maka hadirin sekalian, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Apabila ada yang sombong karena gelarnya, saya profesor, doktor, saya S1, S2, S3, atur orang ini akan kumpul dengan iblis la'natul alaihi di jahannam nanti. Karena iblis terlaknat karena sombong karena ilmunya. Kalau ada yang sombong karena jabatannya, dia akan berkumpul nanti dengan Fir'aun la'natul alaihi. Kalau ada yang sombong karena hartanya, dia akan berkumpul nanti dengan Qarun la'natul alaihi. Jadilah hamba yang baik, orang yang tawadhu. Allah bersama dengan orang-orang baik. Baca Al-Quran, Innallah ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka usahakan sifat-sifat mulia ada di hati kita. Ikhlas sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Orang ikhlas ada ciri-cirinya. Dipuji tak senang hati, dipuji tak sakit hati, dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Itu ikhlas. Takkan kita cuma 20 orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Apa artinya satu dunia memuji, menyanjung kita? Allah katakan tidak. Maka hadirin sekalian yang terakhir, saya ingatkan Allah bersumpah berkali-kali demi waktu, wal fajr, wal duha, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia terhadap merugi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di khutbah kedua ini mari kita tawajuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita minta, kita hajatkan, diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan dunia ya Rabb. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah, tutup aib guru-guru kami, tutup aib umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan.
kami semakin hari semakin rindu kepadamu ya Allah. Ilmu membuat kami semakin hari semakin mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit di majelis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit ya Allah, lapangkan kehidupan kami ya Allah. Berikanlah sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan saleh, alim alimah, dai hafiz dan hafizah ya Allah. Ya Allah, bila ada yang berhutang di sini, tolong lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkanlah negeri kami, kampung kami ini dari segala fitnah ya Allah. Hancurkan semua kebatilan ya Allah. Beri hidayah orang-orang zalim ya Allah. Namun bila tidak hidayah buat mereka, hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui ya Allah. Banyak hajat hidup kami ya Allah. Banyak keperluan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Sungguh kami ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW nanti di surga ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.